Santapan Harian Minggu 20 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu Kristus, kami berteluh. Tuntunlah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Yesaya 45 ayat 9-19. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakan?" Dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus.
Sahabat santapan harian, bagaikan tanah liat di tangan penjunan, manusia berserah penuh untuk dibentuk sekehendak Allah. Jika kita melihat hasilnya, tentu kita mengatakannya sungguh indah. Tetapi, jika kita melihat seorang penjunan bekerja, kita melihat bagaimana dia meremas, memotong, dan membentuk tanah liat itu dengan keras. Inilah gambaran betapa beratnya tantangan supaya tanah liat dapat dibentuk menjadi karya yang indah. Allah memperingatkan dengan keras bahwa tidaklah seharusnya ciptaan berbantah dengan penciptanya. Bukanlah hal yang baik jika kita meragukan atau bahkan merendahkan karya Allah. Sebab Tuhan adalah yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta dan menggerakkan manusia. Hanya Allah yang sanggup menundukkan segala bangsa dan berhala, serta menyelamatkan umat-Nya. Allah tidak pernah berfirman secara tersembunyi. Allah selalu mengatakan kebenaran. Dialah yang membentuk kehidupan kita dan berotoritas penuh atas diri kita. Bagi Allah, manusia yang ada di tangannya sudah dapat dibayangkannya menjadi sebuah bentuk yang indah. Apa yang akan dibentuk oleh Allah bagi umat-Nya adalah berkat dan keselamatan, bukan noda dosa dan rasa malu. Sebab itu, kita harus selalu siap untuk dibentuk oleh Allah seturut dengan kehendak-Nya. Di sini kita melihat teladan langsung dari Allah yang kita kenal dan sembah. Ia adalah Allah yang selalu berkata benar, sehingga kita sebagai orang-orang yang dibentuknya juga harus hidup dalam kebenaran. Saat ini mungkin kita masih sering berkata bohong dengan banyak alasan menyertainya. Bahkan kita mengatakan bahwa kita berbohong untuk kebaikan. Tetapi dengan alasan apapun, berkata tidak jujur tidaklah benar. Sebab itu tidak sesuai dengan pembentukan Allah. Marilah kita mengakui karya Allah dalam kehidupan kita. Dengan pengakuan itu, kita senantiasa mengikuti firman-Nya dan tidak lagi melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran-Nya. Bersiaplah untuk dibentuk oleh Allah. Mari kita berdoa. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu ya Kristus. Inilah hidup kami yang ada di tangan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam kehendak-Mu Kristus, jadikanlah kami alat di dalam rumah-Mu. Amin.